Oke, halo selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan sebelum saya mulai? Nggak ada, Bu. Ada ya. Oke. Oke, kita mulai materi baru mengenai listrik ya. Nah, mengenai listrik, jadi di sini untuk muatan listrik itu adalah sifat benda atau materi yang sangat mendasar ya. Nah, jadi di sini istilah listrik muncul dari kandungan benda yang terdiri dari atom, di mana setiap atom sendiri dia mengandung proton dan elektron yang memiliki sifat listrik. Nah, proton sendiri bersifat positif, elektron yang bermuatan negatif. Karena itu ketika lebih banyak muatan positifnya, maka benda itu akan bersifat isolator, tidak mengantarkan listrik ya. Dan bermuatan positif, elektron berarti terlalu banyak muatan elektronnya, berarti dia akan bermuatan negatif. Nah, jika jumlahnya sama antara jumlah proton dan elektron, maka benda itu dia disebut netral atau dia bermuatan netral ya. Di mana di sini ada neutron juga, di mana neutron dia berarti tidak bermuatan netral. Di mana jumlah proton dan elektronnya berarti di situ sama ya. Nah, untuk beberapa contoh ya untuk muatan listrik. Misal di sini biasanya kalian saat sekolah ya, saat SMA itu biasanya ada ya penggaris plastik gitu, biasanya digosokkan ke rambut. Digosokkan ke rambut terus nanti ada potongan-potongan kertas tuh. Biasanya disuruh potong kertas disobek-sobek terus nanti kalian letakkan penggaris itu di dekat dari kertas-kertas yang sudah dipotong. Maka otomatis nanti kertas-kertas itu akan menempel pada garis yang ada, penggaris yang ada. Begitu juga batang kaca ketika digosokkan dengan sutra, maka dia akan tarik-menarik dengan penggaris plastik yang digosokkan dengan rambut. Atau kalian biasanya gosok-gosokin rambut terus malah dideketin ke rambutnya sendiri. Otomatis rambut kalian itu nanti akan tertarik ke arah penggarisnya gitu. Nah, jadi di sini ketika muatannya sejenis, maka dia akan tolak-menolak. Tapi ketika tak sejenis, maka dia akan tarik-menarik. Jadi arah dari garis-garis muatannya itu ketika positif berarti dia mengarah keluar. Jadi ini kan mengarah keluar ya. Untuk muatan positif keluar, untuk muatan negatif dia ke dalam. Jadi ketika nanti ada muatan negatif berarti arah garis dari muatannya dia akan masuk jika dia muatannya negatif. Tapi ketika positif berarti dia arah garisnya dia akan keluar. Gitu. Jadi di sini positif negatif berarti dia akan masuk ke negatif, yang positif dia akan keluar. Nah, kategori bahan. Kategori bahan di sini ada konduktor, isolator, ada semikonduktor ya. Nah, ketika konduktor badan kita ini konduktor, ini penghantar listrik, logam badan manusia karena dalam tubuh kita ada air. Jadi ada kategori bahan ya, ada beberapa jenis bahan. Ada konduktor, isolator, dan semikonduktor. Jadi tubuh kita itu konduktor. Jadi bisa mengantarkan muatan atau meneruskan muatan listrik. Karena itu ketika hujan, ketika ada air, kalian jauh-jauh dari listrik. Otomatis ketika listrik itu nanti tersalurkan melalui media air, itu kita akan kena juga. Karena itu ada kan biasanya berita itu yang ada listrik di pohon, terus nanti ternyata ada aliran listrik di situ, dan kita menyentuh pohon itu, ya otomatis kita akan tersengat listrik gitu. Isolator, gelas, plastik, kayu itu tidak bisa mengantarkan listrik, tapi ketika kayu dan plastik itu dilapisi oleh bahan berpenghantar ya, maksudnya dia dengan bahan yang bisa mengantarkan listrik, maka dia akan bersifat konduktor. Tapi yang bersifat konduktor bukan kayunya. Seperti pohon, bukan kayunya yang bermuatan konduktor, tapi karena ada penghantarnya di situ, medianya adalah air, di mana air bersifat konduktor.
Nah, sehingga dia bisa mengantarkan listrik gitu. Ada semikonduktor, berarti dia bersifat di antara konduktor dan isolator. Misal di sini ada silikon, ada germanium ya, gitu. Nah, lalu di sini sekelompok partikel bermuatan, misalnya ada atom-atom elektron yang selalu menempati suatu volume. Jika volumenya itu ukurannya sangat kecil, maka nanti akan disebut muatan titik karena volumenya sangat kecil sekali, sehingga akan disebut muatan titik. Nah, sedangkan muatan sendiri, muatan positif maupun negatif, itu nanti akan disimbolkan dengan huruf Q. Bisa Q kecil, bisa Q besar. Di mana satuan dari muatan listrik sendiri adalah kolom atau C. Nah, Q sendiri, muatan listrik sendiri di situ rumusnya ada elektron, jadi jumlah elektronnya ada berapa banyak elektron, lalu dikalikan dengan nilai absolut dari muatan elektron itu. Di mana 1E itu sama dengan 1,602. 1,602 dikali dengan 10 pangkat negatif 19. Sedangkan untuk muatan proton sendiri dia positif. Jadi besarnya sama, hanya saja untuk elektron dia negatif, untuk proton dia positif. Nah, satu kolom itu sama dengan 6,25 dikali 10 pangkat 18 elektron. Jadi ini jangan terbalik ya, ketika nanti satuan yang digunakan itu adalah kolom. Nah, ketika yang digunakan adalah elektron, maka kalian harus mengkonversinya ke dalam kolom. Ketika kolom lalu yang ditanyakan adalah dalam satuan elektron, maka kalian harus mengubah satuannya menjadi elektron. Dengan cara tinggal mengalihkan jumlah dari satu kolom berapa elektron. Misal ada 5 elektron, ya berarti nanti diubah menjadi kolom dengan kalian tinggal mengalihkan. Mengalihkan satu elektron itu berapa kolom, tinggal dikalikan dengan jumlah dari elektron yang ada. Tuh. Jadi jangan lupa pangkatnya negatif ya, bukan positif. 0,625 berarti nanti pangkatnya ya pangkat 19. Jadi perhatikan komanya gitu, 1,6 10 pangkat negatif 19, ketika ini 6,25 pangkat 18, 0,6 berarti 10 pangkat 19. Ini untuk tabel massa dan muatan partikelnya. Dalam satuan mega elektron volt, elektron itu 940, kalau proton 938, neutron berarti 940. Masanya berarti ini jadi dalam satuan gram mega elektron volt, lalu relatifnya berapa? Muatan dalam satuan kolom untuk relatifnya berapa? Jadi besarnya sama, 1,6 kali 10 pangkat negatif 19, hanya saja nanti yang beda hanya muatannya berarti relatif negatif atau positif. Gitu. Nah, sekarang masuk ke hukum kolom. Nah, jadi hukum kolom ini penemunya dinyatakan pertama tuh oleh Charles Austin de Coulomb. Nah, interaksi gaya elektrostatis antara dua partikel bermuatan jadi sebanding ya. Antara dua partikel yang bermuatan dia sebanding dengan muatan keduanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi dia sebanding ya dengan muatan Q1, Q2, jadi gaya F ini dia sebanding dengan Q1, Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R. Arah segaris dengan garis hubungan antara kedua muatan. Jadi garisnya tinggal jika ada dua muatan, entah itu utara selatan, barat timur, jika dua muatan ya berarti jarak yang digunakan adalah jarak antara kedua muatan yang ada. Gitu. Nah, di sini ada K. K itu adalah tetapan kolom. K sendiri itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Epsilon itu adalah permitivitas ruang hampa atau udara. Pi 3,14. Sehingga untuk K sendiri, tetapan kolom sendiri berarti 1/4 pi epsilon 0. Berarti di sini tinggal 4 kali 3,14 dikali dengan epsilon 0. Lalu di sini hasilnya 8,988. Bisa dibulatkan menjadi 9. Biasanya yang digunakan adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Jadi bisa langsung dibulatkan saja. Ini untuk tetapan dari kolomnya, tetapan kolomnya, nilai dari K-nya.
Karena kadang nilai K itu tidak dicantumkan pada soal. Jadi kalian harus sudah tahu, sudah paham sendiri bahwa nilai dari K itu adalah 9 dikali dengan 10 pangkat 9. Jadi di sini sebanding ya, F sebanding dengan nilai dua muatan dan berbanding terbalik. Semakin jauh jaraknya, maka gayanya semakin kecil. Jarak kalian dengan pasangan kalian misal semakin jauh, gayanya ya semakin akan kecil di situ. Kecuali muatan kalian semakin besar ya, maka gayanya pun akan semakin besar. Muatannya kecil, lalu jaraknya jauh, wah gayanya semakin kecil gitu. Sudah tambah kecil sekali gayanya. Gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolaknya. Nah, jadi tergantung pada muatan itu sendiri dan tergantung pada jarak itu sendiri. Gitu. Jika positif hasilnya berarti dia tolak-menolak. Jika hasilnya negatif berarti dia tarik-menarik. Gitu. Ini untuk gaya kolom. Contoh ya, misal di sini. Jika ada dua buah muatan ya, QA dan QB, berarti di sini besarnya 40 mikrokolom, satunya 30 mikrokolom. Dua-duanya positif. Ketika dua-duanya positif berarti dia tolak-menolak. Mikro berarti dia ke kolom naik, ada kolom, ada mikrokolom. Berarti kolom ke mikro dia turun berarti dikali 10 pangkat 6. Tapi ketika naik berarti dia sama dengan 10 pangkat negatif 6. Sehingga untuk yang ini 40 mikrokolom berarti kan 40 mikrokolom dia sama dengan 40 dikali dengan 10 pangkat min 6 kolom. Ketika nolnya dihilangkan berarti dia sama dengan nolnya berkurang, maka pangkatnya pun jadi berkurang. Kan mundur. Ini sama dengan kolom. Hitungan 6 berarti kan hitungannya dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru 0, tapi ketika pangkat 5, nolnya hilang berarti hitungannya juga dari 4. Tapi nolnya karena hitungannya hilang 1 berarti hilang 1 jadi pangkat negatif 5. Itu juga untuk 30 mikrokolom. 30 mikrokolom berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 5. Keduanya terpisah sejauh 20 mm. Menggunakan tangga berarti ketika meter. Nah, ketika meter, tangga masuk desimeter, masuk ke sentimeter, masuk ke milimeter. Sehingga ketika meter, ada desimeter, ada sentimeter, ada milimeter. Nah, ini milimeter berarti kan naiknya 3 ya. 1, 2, 3. Sehingga dia pangkat negatif 3. Turun berarti dikali 10 pangkat 3, positif. Yang ini 20. 20 milimeter berarti sama dengan 20 milimeter, berarti sama dengan 20 dikali 10 pangkat min 3 meter. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Karena itu 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, di sini kuadrat. Berarti ketika 2 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat, itu sama dengan 2 kuadrat dikali dengan 10 pangkat min 2 kuadrat. Berarti sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2. Ketika ada perkalian pangkat, berarti itu sama dengan penjumlahan pangkat. 4 dikali 10 pangkat min 2, 4 kali 10 pangkat min 2 ditambah dengan min 2. Sehingga di sini sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 dikurangi 2. Berarti 4 dikali dengan 10 pangkat min 4. Ketika ada 10 pangkat min 3, misal 2 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat. Berarti di sini sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3 ditambah dengan min 3. Berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Bukan pangkat min 9 ya. Jadi bukan 3 kuadrat. Karena di sini ada kuadrat. Bukan berarti nanti jadi pangkat 9. Jadi sama dengan dikalikan. 10 pangkat min 3 kuadrat berarti jadi 10 pangkat min 6. Gitu. Ketika penjumlahan ya, perkalian, maka dia akan menjadi penjumlahan pangkat. Nah, bagaimana untuk yang ini? Ini kan perkalian 10 pangkat 9, lalu di sini ada 10 pangkat negatif 10,
ada 10 pangkat negatif 4. Berarti yang ini perkalian, yang di bawah pembagian. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 4. Ketika perkalian berarti dia penjumlahan pangkat 10 pangkat 9 ditambah dengan min 10. Yang ini pembagian. Berarti jadi 10 pangkat 9 dikurangi 10 berarti negatif 1. 10 pangkat min 4. Ketika ini pembagian berarti negatif 1 dikurangi dengan negatif 4. Berarti 10 pangkat negatif 1 ditambah 4 berarti 10 pangkat 3. Karena itu di sini 10 pangkat 3. Gitu. Nah, jadi ketika ada perkalian itu sama dengan penjumlahan pangkat, ketika pembagian itu sama dengan pengurangan pangkat. Sederhananya ketika ada kuadrat seperti ini ya, ada pangkat lalu di luar ada pangkatnya lagi, itu sama dengan dikalikan. Misal 10 pangkat min 3 lalu dikuadratkan atau dipangkatkan, misal seperti ini ya. Yang saya maksud misal, oke, saya tambahkan saja. Yang saya maksud, misal ada 10 pangkat min 3, lalu di sini pangkat 3 misal. Berarti ini kan 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3. Ini tambahan saja ketika ada, kalian temukan ada pangkat di pangkatan lagi, pangkat 3, berarti di sini sama dengan 10 pangkat min 3 ditambah min 3 ditambah min 3. Berarti di sini sama dengan 10 pangkat min 3, min 3, min 3. Berarti min 3 dikurangi 3, min 6 dikurangi 3, berarti 10 pangkat min 9. Ini sama dengan 10 pangkat min 3 dikali 3. Jadi bukan, ini 10 pangkat min 9 ya. Jadi bukan 10 pangkat min 3 pangkat 3. Ini salah. Misal 10 pangkat min 3 kuadrat. Berarti jadi 10 pangkat min 3 kuadrat. Sama dengan 10 pangkat min 9. Ini salah. Yang ini yang benar adalah 10 pangkat min 3 kali 2. Berarti 10 pangkat min 6. Ini yang benar. Nah, ketika ada perkalian 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4, berarti ini sama dengan 10 pangkat 3 ditambah 4. Ketika ada perkalian itu sama dengan penjumlahan pangkat. 10 pangkat 3 dibagi dengan 10 pangkat min 4, 10, dia jadi pengurangan. Pangkat 3 dikurangi dengan min 4. Sehingga 10 pangkat 3 ditambah 4. Nah, jadi 10 pangkat 7. Ketika 10 pangkat 3 pun pangkatnya positif, sama. Jadi dikurangi 4. 10 pangkat negatif 1. Jadi ketika ada perkalian pangkat, itu sama dengan penjumlahan pangkat. Ketika ada pengurangan pangkat, maka dia akan menjadi, ketika ada perkalian pangkat berarti dia penjumlahan pangkat, ketika ada pembagian berarti dia pengurangan pangkat. Misal 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 4 atau min 3, berarti 10 pangkat min 3 ditambah dengan negatif 4, berarti 10 pangkat min 7. Nah, ini untuk proses ketika ada perkalian pangkat ataupun pengurangan pangkat. Kalau yang lain tinggal kalian hitung sendiri secara manual, bisa menggunakan kalkulator, bisa. Jadi tinggal 12, 4 kali 3, 12, dibagi dengan 2. Jangan lupa di sini ada kuadrat ya, sehingga yang dikuadratkan itu bukan hanya 10 pangkatnya saja, tapi angkanya juga. Jadi 4 kali 3, 12, dibagi dengan 4, sehingga hasilnya adalah 3. 3 dikali 9, 27, dikali 10 pangkat sekian. 9 ditambah min 6, jadi 10 pangkat 3. Gitu. Contoh berikutnya, misal di sini ya, dua muatan dipisahkan sejauh L, jaraknya L. Gaya kolom yang bekerja pada dua muatan sebesar F. Ini gaya muatannya adalah F. Jika jarak antara kedua muatan dijadikan 2 kali semula berarti 2 kali L. Semulanya kan L. Maka gaya kolomnya menjadi berapa? Ini untuk F2-nya.
maka kalian bisa menggunakan perbandingan. Perbandingannya kan tadi F1, berarti kan tadi K, di sini ada Q1, ada Q2 dibagi dengan R1 kuadrat. Sedangkan F2 itu berarti ini perbandingan K, ada Q2, ada Q1 dengan R2. Ini R12, yang ini R21 kuadrat. Sehingga untuk ini muatan 2 kali lipat, dua kalinya ya. Nah, untuk yang pertama R1, yang ini R2. Sehingga ini kan sama. Nah, ini sama, Q1 Q2-nya sama karena ini dua muatan yang sama, hanya saja dengan dua kondisi yang berbeda. Yang pertama dengan jarak L, lalu kondisi yang kedua dengan jarak 2 kalinya. Tapi muatannya sama. Sehingga dia bisa saling menghilangkan. F1 dengan F2 berarti ada 1 per R1 kuadrat dibanding 1 per R2 kuadrat. Maka di sini pembagian bisa dijadikan perkalian R1 kuadrat dikali dengan R2 kuadrat per 1. Berarti di sini ada R2 kuadrat per 1. Sehingga rumusnya di sini menjadi ini. Sehingga urutannya setelah ini masuk ke sini. R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. F1 banding F2. R2 tadi jaraknya 2L, tinggal 2L kuadrat. Yang bawah berarti R1-nya berarti L kuadrat. Sehingga di sini saling menghilangkan. Sisanya 4. Sehingga untuk F2 dia kan pindah ruas. F2 ke sini, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ini sama dengan 4 per 1. 4-nya turun ke bawah. Kalau F berarti ini akan menjadi F sama dengan 4 F2. F2 berarti tinggal pindah ruas jadi 1/4F. Gitu. Tinggal dibalik aja. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Nah, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, ini untuk gaya ya, gaya listrik. Nah, bagaimana jika untuk yang tadi kan ada di udara. Jadi hanya ada 2 muatan ya, tapi ada di udara. Nah, bagaimana jika muatan itu ada di dalam bahan? Tadi menggunakan permitivitas udara ya, epsilon 0. Jadi ini bacanya epsilon. Ini adalah epsilon. Nah, ketika epsilon berarti di sini ada permitivitas. Permitivitas relatif atau epsilon R itu adalah tetapan perbandingan antara permitivitas bahan terhadap permitivitas ruang hampa udara. Ketika membandingkan gaya 2 muatan listrik di dalam bahan dibandingkan dengan ketika di udara, tapi muatannya sama ya, dengan jarak yang sama, hanya posisinya satu di bahan, satunya di udara. Setelah di bahan dibandingkan ke udara, tapi muatannya sama. Jaraknya juga sama, sehingga untuk ini saling menghilangkan antara muatan 1-2 untuk di bahan, begitu juga ketika di udara. Yang beda apa? Permitivitasnya. 2 muatan dengan jarak yang sama, satu di bahan, setelah di bahan dipindahkan ke udara dengan posisi yang sama, yang membedakan hanya permitivitasnya saja. Sehingga di sini akan menggunakan perbandingan permitivitas. Permitivitas di sini ada 1 per E, jadi ini dari 1 per epsilon, ini 1 per epsilon dibanding 1 epsilon 0. Nah, ketika di sini 1 per epsilon dengan 1 per epsilon 0, pembagian dia akan berubah. Ketika menjadi sebuah perkalian, berarti penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Epsilon 0 dibagi 1. Maka di sini hasilnya adalah epsilon 0 dibagi dengan epsilon. Nah, epsilon sendiri itu adalah epsilon relatif, permitivitas relatif dikalikan dengan epsilon 0. Sehingga di sini saling menghilangkan, 1 dibagi dengan epsilon R. Maka perbandingan 2 muatan listrik ketika dia berada di dalam sebuah bahan,
Ketika lalu dua muatan listrik itu dipindahkan ke udara, maka nanti akan menjadi 1 per epsilon R dikalikan dengan gaya ketika dua muatan itu di udara. Ini untuk gaya perbedaan gaya dari dua buah muatan ketika di bahan dan di udara. Tuh. Tapi dua muatan yang sama ya dengan jarak yang sama. Misal di sini. Dua buah benda bermuatan masing-masing, satunya 24 mikrokolom, satunya 18. Jaraknya 12 cm. Tinggal kalian ubah ya, jangan lupa di sini untuk mikro, ini untuk sentimeter, jadi 10 pangkat negatif 2 meter. Jadi tetap dari meter, desimeter, sentimeter. Nah, sehingga untuk sentimeter ketika naik, dia 10 pangkat min 2. Ketika turun berarti 10 pangkat 2. Kedua benda berada di udara. Yang B, benda berada dalam bahan. Nah, ketika di udara berapa? Menggunakan rumus gaya kolom yang sebelumnya ya. K-nya berapa? Di sini menggunakan langsung 9 kali 10 pangkat 9. Ini untuk nilai dari K. Ini adalah nilai dari K. Ini adalah untuk ini kita anggap ini adalah Q1, ini adalah untuk yang Q2. Ini Q1, ini Q2, lalu ini adalah R-nya, R kuadrat. Nah, berarti di sini ada 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 6 negatif, 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 10 pangkat negatif 4. Kalau dikalikan berarti kalian tinggal kalikan 9 kali 24 kali 18, jangan lupa ini adalah 12 kuadrat. Ada kuadrat ya. Kadang lupa kuadratnya tidak diikutkan gitu. Berarti dibagi 144. Nah. Ini yang R kuadrat. Untuk pangkatnya sendiri berarti di sini ada 10 pangkat 9 ditambah dengan min 6 ditambah dengan min 6. Yang ini pembagian dikurangi dengan negatif 4. Berarti 10 pangkat 9 dikurangi 6, dikurangi 6, ditambah 4. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat 9 dikurangi 6, 3. 3 dikurangi 6, negatif 3 ditambah 4, berarti sama dengan 1. Sehingga ini 9 kali 24 kali 18, di sini ada 9, dikali 24 dikali 18 dibagi 144. Nah, bisa menggunakan kalkulator, hasilnya 27 ya. Sehingga di sini 27 berarti sini 270. Ketika nanti kalian temukan 10 pangkat 0, oh ternyata hasilnya 10 pangkat 0, bukan 0 ya berarti. Semua yang pangkat 0 nilainya 1. Sehingga ketika kalian nanti temukan, ketika kalian menggunakan perhitungan secara manual, pangkat ketika hasil akhirnya adalah 10 pangkat 0, maka itu pengalinya adalah 1. Jadi bukan nanti hasilnya 0, 27 kali 10 pangkat 0. Jadi hasilnya 0, tidak. Tapi hasilnya ya 27. Tidak perlu dikalikan dengan 10. Gitu. Untuk gaya kolom pada bahan berarti tinggal 1 per epsilon relatifnya berapa dikalikan dengan gaya ketika dua muatan itu di udara. Sehingga hasilnya ketika di bahan dia ternyata otomatis gayanya dia lebih kecil daripada gaya listrik di udara. Kenapa? Karena ada hambatan ya di situ, karena ada bahan itu sendiri yang menghambat gaya antar dua muatan itu, sehingga otomatis gayanya akan lebih kecil dibandingkan dua muatan itu berada di udara. Gitu. Ini catatan ya. Jadi ketika ada 10 pangkat 0, berarti hasilnya adalah 1. Sampai sini bisa diikuti kan ya? Suara saya masih jelas kan ya? Aman, Bu. Jelas, Bu, aman, Bu. Jelas, Bu. Karena lumayan ramai. Ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya.
gaya kolom untuk beberapa muatan ya. Ketika ada lebih dari 2 muatan, kalau tadi kan hanya 2 muatan, langsung menggunakan nilai rumus dari gaya kolom ya, F sama dengan sekian. Nah, ketika ada beberapa muatan, maka kalian harus mencari resultannya. Mencari resultannya berarti ketika ada 2 muatan, lalu ditambahkan ada muatan baru, muatan ketiga, diletakkannya di sembarang sudut ya, sembarang ini kondisinya tidak di antara 2 muatan, tapi di antara 2 muatan, tapi bukan di segaris ya, tidak segaris dengan 2 muatan yang ada, tapi di garis yang berbeda. Misal di sini diletakkan di sini. Nanti gaya kolomnya itu adalah tinggal menggunakan resultannya. Berarti nanti ini adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos theta. Yang ini kenapa hanya F1 plus F2? Ini cos 90 0 ya. Nah, ketika 90 derajat, maka otomatis di belakang itu 0. Maka di sini ini untuk apa namanya? Ini untuk cos 0, cos 90 derajat ya. Cos 90 derajat, maka di sini hasilnya adalah 0. Sehingga di sini sama dengan F1 ditambah dengan F2 gitu. 1 kuadrat. Rumusnya seperti ini. Theta adalah sudut apit antara F1 dan F2. Berarti ini misal di sini ada F1, di sini adalah F2. Theta itu adalah sudut apit. Jadi total ya, bukan hanya setengahnya. Jadi sudut apit antara F1 dan F2 ini. Jadi tetanya adalah sudut apitnya, bukan setengahnya sudut apit gitu. Oke, kita lanjut untuk contoh ya. Masuk ke contoh, misal di sini ada titik A, B, C, di mana masing-masing muatannya di situ ada positif 6, ada negatif 10, ada positif 3. Nah, misal untuk yang ini, jadi untuk ini adalah yang A, ini adalah yang A, ini adalah yang B, ini adalah yang C. Nah, berarti di sini untuk yang positif ini adalah 6 mikrokolom, ini 6 mikrokolom, lalu yang ini negatif 10 mikrokolom, lalu untuk yang C di sini adalah positif 3 mikrokolom. Ketiga titik membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, ini siku-siku ya di sini. Tentukan gaya kolom yang bekerja di titik C. Yang bekerja pada titik C, maka di sini untuk ketika muatan berada dalam udara atau ruang hampa, berarti rumusnya tetap menggunakan rumus yang biasa ya. Nah, maka nanti di sini untuk tadi yang ditanyakan adalah pada titik C. Maka kita tahu bahwa ini kan positif-positif ya. Ketika positif-positif, maka dia akan tolak-menolak. Ketika tolak-menolak berarti FA-nya dia ke arah atas ya. Lalu untuk yang B, maka dia akan tarik-menarik. Ketika tarik-menarik berarti di situ akan mengarah pada yang B. Nah, ketika mengarah pada yang B, berarti di sini untuk F-nya, resultannya di situ kalian tinggal membuat bentuk jajar genjang ya. Jajar genjang berarti di sini akan ada arah panah ke pojok atas. Untuk FA sendiri, ya kolom untuk A sendiri, maka ini acuannya adalah yang C ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah terhadap titik C, maka di sini yang digunakan ada QA dan QC. FB berarti akan ada QB dan QC. R yang digunakan di sini berarti ada FAC. Yang ini berarti RBC. RAC berarti tadi 30, RBC-nya 50. Q-nya berarti tinggal dimasukkan satu-satu. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang ini 6 kali 3, yang B berarti negatif 10 dikali 3.
Sehingga nanti akan diperoleh hasil akhir yang ini. Nah, ketika diperoleh hasil yang akhir yang ini, maka kalian ini kan diperlukan untuk rumus FA kuadrat dan FB kuadrat. Tapi untuk yang cos theta, kalian masih belum tahu tetanya. Nah, FA dan FB ini sudah diketahui. Tapi cos theta, tetanya masih belum diketahui. Berapa sudutnya? Nah, sudutnya itu berarti kan sudut apit ya. Nah, ini tetanya berapa? Ini yang ditanyakan, tetanya. Ketika ini teta yang ditanyakan, sudut keseluruhan ya, ini bisa kalian cari satu-satu. Yang misal yang dicari terlebih dahulu adalah teta yang ini. Ini saya angkat alfa ya, misal. Ini adalah alfa. Ini adalah alfa. Ketika alfa, berarti di sini tandasa itu tan theta itu berarti kan depan per samping. Depan dari sudut alfa itu adalah ini. Ini berarti kan depan ya. Ini menjadi samping. Nah, ini menjadi samping. Yang ini berarti miring. Kan ini siku-siku, berarti yang ini adalah sisi miringnya. Tangan depan samping berarti 30/4. Sama dengan 3/4 arkes tangannya adalah 37 derajat. Berarti alfanya ini 37 derajat. Yang ini berapa? Ini 90 derajat. Yang ini berapa? Total sudut untuk segitiga siku-siku itu sama dengan 180 derajat. Untuk segitiga siku-siku ya. Ini yang saya maksud untuk total sudut untuk segitiga siku-siku berarti 180 derajat. Berarti sudut ini kan total berarti 180. Berarti 180 dikurangi dengan 90 derajat, dikurangi dengan 37 derajat. Berarti ini adalah 53 derajat. Ini 53 ya, bukan 100. Nah, ini berarti 53 derajat. Ketika ini sudah diketahui, oh ternyata yang ini 53 derajat. Ketika sudah diketahui 53 derajat, ini total, ini kan 180 ya. Total dari ini seperti ini dari gini, yang ini seperti ini 53 derajat. Sehingga untuk total theta yang ini yang ditanyakan, ini 180 derajat. Ini total kan berarti 180 derajat. 180 derajat adalah total ininya. Total 180 derajat. Sehingga otomatis theta adalah 180 dikurangi dengan 53 derajat. Berarti tetanya adalah 127 derajat. Gitu. Atau kalian bisa langsung mencari dengan sudut C, misal. Langsung menggunakan tan theta C. Atau misal di sini, atau tangen theta sama dengan 40/30. Ini untuk sudut B. Misal langsung ya menggunakan sudut C. Menggunakan sudut C. Misal langsung. Nah, maka nanti theta di sini kan berarti 4/3. Berarti sama dengan arkes tangen dari 4/3. Itu adalah 53 derajat. Jadi atau langsung. Misal saya langsung aja Bu mau cari sudut di titik C aja, tidak di titik B. Boleh. Berarti kalian langsung mengetahui, oh berarti ini sudut C-nya adalah 53 derajat. Tanpa menggunakan pencarian satu-satu, mulai dari B baru masuk ke C. Misal langsung ke C boleh. Ketika theta di sini, ketika sudutnya dibalik, ketika seperti ini, theta yang sebelah sini berarti ini adalah depan. Depan berarti depan sudut ya. Sisi depan siku-siku dia akan selalu menjadi bagian miring. Yang ini berarti dia adalah samping. Bagaimana cara untuk mengetahui depan samping miring? Maka kalian bisa menggunakan ini. Theta di atas berarti depannya ya depan sudut tetanya. Berarti 40. Tangan kan desa ya. Nah, sehingga nanti akan diperoleh
sudutnya 127 derajat. Ini akan menjadi sudut ini. Sudut 100 menjadi sudut 127 derajat. Nah, untuk ini berarti kalian ini kuadratkan dulu, untuk perhitungannya kuadratkan, yang ini dikuadratkan, lalu yang ini kalian bisa kalikan, ini kalikan dulu, baru nanti ini dikoskan. Ini hasil ada, ini hasil kos. Sehingga hasilnya nanti akan menjadi sekian gitu. K-nya dihitungnya belakangan. Bisa kalian hitung di awal boleh. Nilai dari tetakan kolom misal kalian hitung dari awal. Nilai ini K dihitung boleh, atau kalian bisa dihitung di akhir boleh, baru dikalikan dengan K ini baru nanti disubstitusikan boleh. Nah, terserah mau dihitung di awal atau di akhir sama saja. Ketika di bahan berapa? Untuk permitivitas relatif tadi sudah diketahui, nanti tinggal langsung dikalikan dengan gaya ketika di udara. Gitu. Nah, ini untuk gaya kolom ya. Nah, jadi tergantung. Tadi kan yang ditanyakan adalah di titik C. Nah, misal di sini ya, misal yang ditanyakan di titik B. Di titik B berarti di sini ketika ini dia akan tarik menarik, yang ini juga dia akan tarik menarik. Sehingga otomatis untuk resultan gayanya ini ketika di sini seperti ini seperti ini, kita buat jajar genjang. Ketika dibuat jajar genjang berarti ini tarik. Nah, berarti ini adalah yang ditanyakan. Misal yang ditanyakan adalah F di, misal di sini yang ditanyakan adalah di titik B. Nah, ketika titik B berarti ini ada pengaruh dari FA. FA berapa? Berarti ada K Q A, ada pengaruh dari QB dibagi dengan RAB kuadrat. Berarti ada juga FC. FC berarti K. Jadi yang langkah pertama kalian mencari gayanya ya, gaya pada masing-masing titiknya karena pengaruh dari titik B ini. Berarti C ada pengaruh untuk B karena yang ditanyakan titik B dibagi dengan RBC atau RCB kuadrat. Nah, sekarang tinggal sudutnya. Sudutnya belum diketahui. Bagaimana cara mencari sudut? Sama, berarti sudut yang ini berarti kan langsung ya. Bagaimana mencari sudutnya? Tangen theta. Ketika menggunakan tan theta, berarti kan desa ya, depan per samping. Depan per samping. Depan dari sudut ini berarti yang ini. Ini adalah depan. Ini adalah depan, yang ini adalah samping theta. Ini kan siku-siku ya. Ketika samping berarti di sini ada 30 per 40. Ini otomatis dia akan menjadi miring. Nah, berarti sama dengan 3 per 4, theta berarti sama dengan arkes. Sama dengan arkes tangen dari 3 per 4 adalah 37 derajat. Sehingga tetanya adalah 37 derajat. Baru nanti kalian substitusikan ke rumus F. F di titik B berarti FB-nya adalah nanti akan ada akar dari FA. Akan ada FA kuadrat ditambah dengan FC kuadrat ditambah dengan 2 kali FA FC cos theta. Baru nanti tinggal disubstitusikan saja. Nah, misal nah, ini untuk di titik B. Bagaimana jika yang ditanyakan di titik A? Misal di sini adalah F di titik A. Ini di titik A. Ketika di titik A, ini kan tolak menolak ya. Positif, positif. Sehingga dia akan tolak menolak. Dia akan tolak menolak. Ini ke bawah, yang ini ke samping ya. Sehingga otomatis ini akan seperti ini. Maka akan ada
di titik A berarti akan ada FB, berarti ada K dari titik B, pengaruh dari titik A, QA dibagi dengan jarak. Dibagi dengan jarak berarti RBA kuadrat. Akan ada FC, berarti Q dari C, titik C, dikalikan dengan muatan karena pengaruh H, RCA kuadrat. Sehingga untuk theta di sini akan terbentuk, berarti tetanya adalah 90 derajat. Bisa langsung, kenapa? Karena ini siku-siku, berarti tetanya adalah 90 derajat. Langsung masuk, berarti untuk nilai dari FH itu adalah akar dari, akan ada FB kuadrat ditambah dengan FC kuadrat ditambah dengan 2 kali FB dikalikan FC cos theta. Sehingga langsung masukkan. Jadi tergantung pada yang ditanyakan ya. Ketika yang ditanyakan yang untuk yang ini kan di titik C. Ini di titik C. Ini di titik C. Nah, yang membedakan hanya theta sudutnya. Nah, kalian harus bisa mencari tetanya, sudut apit antara dua muatannya, dua muatan yang disebabkan oleh adanya titik yang ketiga ini. Sampai sini bisa dipahami ya? Atau ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini diamnya masih bingung atau sudah paham? Masih bingung, Bu. Mungkin bisa dipahami dulu ya, mungkin di sudut ini. Jadi pahami dulu untuk sudutnya mana yang harus. Jadi langkah pertama untuk mencari gaya itu, kalian harus mencari gayanya masing-masing dulu. Ini misal di titik C, berarti kalian harus mencari FA dan FB. Jika nanti yang ditanyakan di titik B, berarti yang dicari FA dan FC. Di titik A berarti FB dan FC. Tinggal masukkan ya nilai dari tiap Q masing-masing dan R-nya. R-nya berarti kan tinggal dilihat ya jarak antara AB berapa, 40, CB berapa. Setelah masuk ke jarak, baru nanti masuk ke sudut. Bagaimana cara memperoleh sudutnya? Kalian bisa dengan menggunakan cara tangan theta. Tangan theta berarti ketika theta sudah ditentukan yang mana, maka kalian harus bisa mencari ini theta yang ini dimisalkan alfa ya, gitu. Ini saya misalkan alfa yang di sini. Sehingga di sini ketika alfanya di sini, maka depannya adalah depan sudut, samping yang dimaksud samping adalah samping sudut. Depan dari sudut siku-siku itu adalah miring. Ini tangan theta seperti ini, tan desa, sindemi, kosami itu hanya berlaku pada sudut siku-siku, segitiga siku-siku gitu. Sehingga kalian harus bisa membedakan mana depannya, mana samping sudutnya, mana miring sudutnya. Sehingga nanti bisa dicari satu-satu. Ya, mungkin bisa dipahami dulu ya 5 menit sampai jam 11.57. Gitu. Bisa dipahami dulu mungkin bagaimana cara mencari sudutnya. Oke, kita lanjut untuk sedikit lagi. Misal di sini ya ada partikel di sini ada di antara, dia diletakkan di antara dua muatan. Kalau tadi kan di muatannya tidak di antara ya, tidak segaris gitu dengan dua muatan yang ada. Misal di sini diletakkan di segaris. Nah, sebuah partikel bermuatan 5 mikrokolom diletakkan pada garis hubung di antara partikel bermuatan negatif 4 dan negatif 9. Jaraknya 50 cm ya. Nah, jadi di sini jika diletakkan di tengah-tengah kedua partikel. Misal di sini ada negatif 4, di sini negatif 4 ya. Ini 4 mikrokolom, yang ini negatif 9. Yang ini 9 mikrokolom, berjarak 50, diletakkan di tengah berarti dibagi 2 ya, 25 cm, 25 cm. Kondisi yang kedua di sini diletakkan di mana agar dia tidak terpengaruh oleh gaya kolom yang disebabkan oleh kedua partikel. Nah, sehingga di sini Q3-nya diletakkan di tengah-tengah antara Q1 dan Q2. Tapi kita untuk yang kedua ini kita tidak tahu nih jaraknya. Antara Q1, Q3 jaraknya berapa, Q3, Q2 jaraknya berapa. Nah, untuk yang pertama, jadi kita anggap F2 dia lebih besar dari F1. Kenapa? Karena Q2-nya lebih besar dari Q1. Ini
besarnya itu adalah satunya 4, satunya 9. Negatif 4 dan negatif 9 lebih besar memang negatif 4 ya. Tapi yang dilihat adalah besar muatannya. Ketika 9 berarti kan lebih besar daripada 4 mikrokolom. Sehingga di sini tinggal 9 dikurangi dengan yang 4. 9 dikurangi dengan yang 4 mikrokolom. Jadi yang besar dikurangi dengan yang kecil ya. Nah, arahnya pun jadi di sini kan bolak-balik ya. Karena yang positif kan menuju ke negatif, yang positif menuju ke negatif ya. Nah, sehingga di sini arahnya bolak-balik. Sehingga untuk yang F2 9 dikurangi dengan yang 4. Oke. Tinggal ini masukkan satu-satu ya, Q3-nya dan R-nya bisa kalian keluarkan. Kenapa? Ini R-nya jarak karena jaraknya sama. Tapi bukan rumus utamanya, jaraknya sama. Sehingga otomatis R-nya bisa dikeluarkan. Tapi ketika R-nya beda, maka rumus utamanya yang ini. Ini untuk yang R-nya beda. Karena ini R-nya sama, maka R-nya bisa dikeluarkan. Q3-nya sama ya. Ketika Q3 sama, Q3-nya bisa dikeluarkan. Nah, jaraknya sama, tinggal nanti kalian lakukan perhitungan saja. Ketika R-nya beda, kalian kerjakan satu-satu, R-nya masing-masing ya. Untuk yang kedua, posisinya untuk muatan yang ketiga diletakkan di mana? Nah, kita anggap jaraknya itu X meter. Sedangkan untuk R2-nya itu totalnya kan berarti 0,5 meter ya tadi. Totalnya 0,5 berarti untuk jarak sisanya adalah 0,5 dikurangi dengan X meter. Sehingga untuk ini resultan gaya kolom Q3 sama dengan 0 agar dia tidak terpengaruh oleh gaya Q1 dan Q2-nya, maka di sini F1 sama dengan F2. Ketika F1 sama dengan F2, maka di sini K-nya sama, saling hilangkan, Q3-nya sama. Q3-nya sama, sehingga di sini sisanya adalah Q2 per R1 kuadrat sama dengan Q1 dibagi dengan R2 kuadrat. Pindah ruas ya. R2 kuadrat pindah ruas jadi pembilang, jadi R2 kuadrat dibagi dengan R1. Yang ini Q1 dibagi dengan Q2, Q2-nya pindah ruas. Sehingga kita tahu bahwa R2 dibagi R1 totalnya adalah atau perbandingannya 2:3. Nah, baru kalian substitusikan nilai dari R2. R2-nya adalah 0,5 dikurangi dengan X. R1-nya dimisalkan adalah X. Atau dibalik boleh. R2 dimisalkan X, R1-nya dimisalkan 0,5 min X. Bisa. Sehingga nanti yang diketahui X-nya adalah yang Q2, Q3 terlebih dahulu. Kalau seperti ini berarti yang diketahui terlebih dahulu adalah jarak Q1 dan Q3-nya dulu. Sehingga X-nya adalah 0,3. Ketika ini sama dengan 0,3 meter, berarti yang ini adalah 0,5 dikurangi dengan 0,3, berarti 0,2 meter. Nah, ini jika titik ketiga diletakkan di antara dua muatan, tapi bagaimana titik ketiga ini tidak terpengaruh oleh dua muatan yang ada, sehingga gaya kolomnya dia harus 0. Tuh. Nah, sisanya contoh soal. Nah, untuk yang ini dua buah muatan, ini sama-sama ini positif ya, QA. Ini positif, lalu yang QB negatif. Untuk yang B negatif. Diletakkan di berjarak 3 cm satu sama lain. Jaraknya di sini 3 cm. Bila muatan diletakkan di tengah, QA dan QB, maka resultan dia diletakkan di tengah ya. Oke, ini nanti saya cek lagi karena di sini masih menggunakan 3 dan di sini menggunakan penjumlahan. Jadi untuk yang ini nanti saya cek lagi ya. Untuk yang ini saya lewati saja. Contoh yang ketiga. Oke, nomor 4 di sini perbandingan ya. Ketika sama ya perbandingan yang tadi. Ini Q-nya karena muatannya sama, maka langsung dia menggunakan Q kuadrat. Jaraknya sama. Perbandingan, hanya perbandingan saja antara muatan dari F1 dan F2 gitu. Karena yang ditanyakan adalah perbandingan. Ya, tinggal dibandingkan saja. Oke, ini juga contoh soal sama. Saya lewati, kita masuk satu lagi ke medan listrik ya, yang terakhir. Untuk medan listrik, itu bedanya apa? Medan listrik itu adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang dapat mempengaruhi muatan listrik lain yang berada di daerah itu.
Jadi satu titik itu dia memiliki medan listrik. Kalau gaya itu kan disebabkan oleh dua muatan ya. Tapi medan listrik, muatan itu sendiri dia memiliki medan listrik sendiri. Karena itu di sini E, jadi rumusnya dia hanya ada satu ya, K dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadrat. R kuadrat adalah jarak antara muatan itu dengan muatan yang lain juga. Antara muatan uji ya, biasanya. Nah, sehingga rumusnya K Q dibagi dengan R kuadrat. Begitu juga untuk rumus dari resultan yang segaris, yang tak segaris ya, tinggal ada cos-nya. Sama tadi kan akar F ya, tapi untuk yang E medan listrik berarti tinggal menggunakan akar E-nya, E kuadrat. Bedanya hanya ini, berarti ini hanya ada satu Q. Q1 yang muatan itu sendiri. Q1 ini resultan medan listrik yang segaris. Jadi ya hanya ada muatan itu sendiri. Q1, ada Q2, tidak ada Q1, Q2, tapi muatan itu sendiri. Q muatan itu sendiri dia memiliki medan listrik sendiri. Tanda nanti ketika positif berarti menandakan arusnya keluar. Ketika nanti hasil dari E-nya adalah negatif, dia menandakan arusnya masuk. Nah ini contohnya misal ya. Nah satu lagi ya untuk ini, ketika ada muatan titik Q1, Q2 dengan jarak 1 meter, jika jaraknya adalah dari P, dari titik ya, sebuah titik ke Q1 adalah 60 cm, yang ditanyakan adalah kuat medan listrik di titik P. Yang B adalah gaya yang bekerja pada muatannya yang diletakkan di P. Jadi ada dua muatan. Ini ada Q1, Q2 diletakkan di antara dua muatan. Diletakkan di antara dua muatan. Medan listriknya berarti ada E1, ada E2 sendiri. E1 ya berarti muatan Q1 itu sendiri. Jadi satu muatan itu dia memiliki medan listrik sendiri. Begitu juga untuk Q2, Q2 dia memiliki medan listrik sendiri juga, E2. Maka di sini tinggal K dikalikan dengan Q1 muatan itu sendiri, R jaraknya ini adalah jarak dari muatan ke muatan lain yang di muatan titik P ya, muatan yang diletakkan di situ gitu. Jadi jarak antara muatan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ketika ada P di sini, ada muatan lain di sini, maka medan listriknya itu pengaruhnya hanya bedanya jarak ya. Ada P di sini, ini jaraknya 60, berarti tinggal dibagi sehingga medan listriknya sekian. Ketika ada titik P di titik sini, jaraknya 40, berarti nanti jaraknya menggunakan 0,4 kuadrat. Begitu juga untuk ada muatan titik P di sini. Jadi medan listrik itu ada karena pengaruh muatan lainnya di sekitarnya. Besarnya tergantung pada jarak muatan lainnya. Jadi medan listrik ketika ada beberapa muatan lain di beberapa titik di sekitar muatan itu, maka medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan yang ada dia akan beda-beda. Sehingga di sini untuk E2 sendiri berarti jarak ke titik muatan yang terdekat untuk titik P-nya sekian, 0,4 kuadrat, sehingga hasilnya sekian. Ini adalah medan listrik yang disebabkan oleh titik P. Nah, sehingga untuk nilai dari E-nya itu adalah dijumlahkan. Kenapa? Arahnya sama. Kalau negatif dengan positif, dia kan otomatis dia akan mengarah ke arah negatifnya, E1-nya. E1, Q1-nya sendiri, dia kan arah medan listriknya otomatis masuk ya, masuk ke negatif. Tapi untuk yang Q2, arahnya dia akan keluar. Kan tadi arah listrik ya, arah muatannya sendiri ya, ketika negatif berarti masuk ke negatif. Ketika positif dia akan mengarah ke negatif. Sehingga di sini otomatis E2 searah dengan E1. Sehingga nilai dari medan listriknya tinggal dijumlahkan. Gaya yang bekerja pada muatan, ini kan muatannya masih belum diketahui yang nomor 1. Apakah positif ataukah negatif, jadi tidak terpengaruh oleh muatannya, tapi medan listrik terpengaruh oleh jaraknya. Lalu gayanya baru nanti akan ada pengaruh dari muatannya, Q-nya. E-nya sudah diketahui sehingga gayanya itu adalah energi dari bukan energi ya. E ini berarti medan listriknya dikalikan dengan muatannya, muatan uji atau muatan baru atau muatan yang ada di sekitar dari muatan yang dihitung tadi. Medan listriknya yang ada di titik P, medan di titik P-nya sendiri.
tapi tidak ada pengaruh dari muatannya, Q-nya. Tapi ketika gaya, baru dia akan ada pengaruh dari muatan titik P itu sendiri. Gitu. Sehingga untuk F-nya adalah medan listrik yang ada pada titik P itu sendiri dikalikan dengan muatan itu sendiri, baru dia akan menjadi sebuah gayanya. Nah, ini untuk kuat medan listrik. Yang ini juga sama, kalian tinggal baca lagi ya. Ini jika dia tidak segaris. Kalau yang ini segaris, ketika tidak segaris sama, hanya saja di sini bedanya ada theta. Ketika negatif berarti dia masuk, ketika positif dia keluar. Tanpa mengetahui muatan listrik yang ditempatkan, muatan listrik ketiga ini apakah positif ataukah negatif. Yang dilihat hanya tinggal garis medan listrik dari muatannya yang ada ini aja, apakah positif, negatif, sehingga ketika negatif ya masuk, ketika positif berarti keluar. Gitu aja. Ini untuk kuat medan listrik. Nah, nanti ini saya upload untuk materinya, jadi ada beberapa materi. Di sini listrik masih banyak ya, tapi nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Tidak ada? Masih standby kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Jadi hari ini belum ada tugas, jadi kalian tinggal pelajari saja dulu untuk listrik. Nanti saya selesaikan listriknya dulu, masuk ke medan magnet, baru nanti saya berikan tugas latihan soalnya. Jadi hari ini hanya ini saja, kalian tinggal pelajari. Nanti sisanya di sini ada flux listrik, ada masuk hukum Gauss, dan ada energi potensial listrik. Nanti kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Jadi cukup untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke.